still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Lucas Vazquez menunjuk ke Anfield. Ancelotti tidak akan menjadi yatim piatu dalam waktu lama. Pelatih telah menerima kabar baik dari ruang kesehatan minggu ini dan salah satunya berdampak pada Lucas Vazquez. Dokter Real Madrid berharap bisa memulihkan sang pemain untuk duel melawan Liverpool pada Rabu 27 November. Sebuah kelegaan bagi sang pelatih mengingat minimnya personil di lini pertahanan. Lucas cedera saat melawan Osasuna dan setelah laporan medis perkiraan awal dia akan absen dari pertempuran selama sebulan. Namun perhitungan baru beberapa hari pertama pemulihan tidak terlalu pesimistis dan membuka pintu bagi Lucas untuk tampil di ajang penentu Liga Champions di akhir bulan. Lucas sudah bisa kembali ke skuad, semua ini dalam skenario optimis dan semuanya berjalan sempurna dalam pemulihan dalam beberapa hari mendatang. Hal lain yang sangat berbeda adalah fakta bahwa bisa mengandalkan bek sayap akan mengubah rencana Liverpool yang sudah mulai dirancang oleh pelatih asal Italia itu. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. William Saliba ke Real Madrid. Pakar transfer berbagi kabar terbaru besar hari ini. Real Madrid pasti ingin menjadikan bintang Arsenal William Saliba sebagai pemain bintang terbaru mereka di tengah masalah pertahanan yang sedang mereka hadapi. Demikian, menurut mantan pencari bakat Manchester United dan Tottenham, Mick Brown, yang masih memiliki koneksi sangat baik dalam permainan tersebut, saat ia secara eksklusif mengatakan kepada Football Insider bahwa pemain berusia 23 tahun itu adalah target utama di Bernabeu. Ini terjadi setelah Football Insider mengungkapkan pada 18 November bahwa Arsenal diperkirakan akan memblokir setiap kemajuan dari Madrid dan tidak akan diizinkan meninggalkan klub. David Alaba, Eder Militao, dan Dani Carvajal semuanya mengalami cedera ligamen krusial dan kedua pemain terakhir absen hingga sisa musim ini. Oleh karena itu, Saliba telah diidentifikasi sebagai opsi potensial untuk memperkuat pertahanan mereka, sementara ia juga dipandang sebagai bek potensial mereka untuk 10 tahun ke depan. Akan tetapi, ia tetap menjadi pemain krusial di tim Mikel Arteta dan telah menjadi pemain inti dalam 15 pertandingan sejauh musim ini dan hanya absen dalam satu pertandingan liga karena terkena sanksi larangan bertanding. Football Insider mengungkapkan pada tanggal 15 November bahwa bintang Everton Jarrad Brandwaite adalah nama lain dalam daftar target Madrid dan mereka sekarang dapat berusaha untuk mewujudkannya. Brown yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di Manchester United selama periode tersukses mereka dan memiliki banyak pengalaman dalam perekrutan pemain tingkat atas, memperingatkan bahwa tawaran dari Real Madrid mungkin terbukti sulit ditolak oleh pemain manapun. Kylian Mbappe belum sesuai harapan di Real Madrid. Kylian Mbappe belum sepenuhnya memenuhi harapan sejak bergabung dengan Real Madrid. Mantan striker Watford Troy Deeney berpendapat bahwa ego Mbappe dapat menghambat kemajuan karirnya. Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada awal musim ini. Penyerang timnas Prancis itu pindah ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama PSG berakhir. Sampai sejauh ini, Mbappe telah mencetak 8 gol dalam 16 pertandingan dengan 3 gol diantaranya dari titik penalti. Meski begitu, kontribusinya dianggap masih kurang konsisten. Real Madrid juga memulai musim dengan hasil yang kurang memuaskan. Los Blancos tertinggal dari Barcelona di La Liga, berada di posisi 18 di klasemen Liga Champions yang baru. Mbappe mendapat kritik atas penampilannya. Dini menyebut bahwa Mbappe menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ekspektasi tinggi di Santiago Bernabeu. Performa Kylian Mbappe di Real Madrid mungkin jauh dari apa yang kita harapkan, kata Dini kepada Talksport. Saya pribadi berpikir bahwa saat mereka merekrutnya, dia adalah potongan yang hilang, mirip seperti saat City mendapatkan Haaland. Kalian tentu mengharapkan dia mencetak banyak gol dan membuat Real Madrid menjadi tim yang hampir tak terhentikan.
Ini mengomentari bahwa ego Mbappe bisa menjadi penghalang untuk sukses di Santiago Bernabeu. Ia membandingkan situasi Mbappe di Real Madrid dengan kebebasan dan tekanan lebih rendah yang dinikmati sang pemain saat di PSG. Apa yang saya pikirkan terjadi adalah, dan yang saya tidak tahu itu secara pasti, tapi hanya berdasarkan pengamatan saya. Ego Mbappe sepertinya lebih mendominasi daripada etos kerjanya, jelas Dini. Di PSG, dia punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan ekspektasinya juga tidak sebesar itu. Mereka selalu diprediksi akan memenangkan Liga. Namun saat dia pindah ke Real Madrid, ada Barcelona, ada Atletico, dan ekspektasinya adalah dia harus memenangkan Liga dan Liga Champions. Dan saya rasa saat ini beban itu mulai terasa berat baginya. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Ingin ulangi kesuksesan Martin Odegaard, Arsenal incar Arda Güler dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan telah mengidentifikasi prospek Real Madrid sebagai target transfer untuk tahun 2025 dengan harapan dapat mengulangi kesepakatan yang mereka lakukan untuk Martin Odegaard. Kali ini mereka berhadapan dan juga berharap dapat mendatangkan Arda Güler, gelandang Turki yang menjadi prospek masa depan Los Blancos. Pada awal tahun 2021, The Gunners memberi Odegaard jalan keluar dari masa-masa sulitnya bersama Los Blancos, tempat ia bergabung pada tahun 2015. Kini berusia 25 tahun, Odegaard adalah kapten Arsenal dan Norwegia serta dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Tampaknya, para petinggi klub siap menjajaki cara serupa untuk menarik bintang muda lain keluar dari Bernabeu. Menurut Sport, Arsenal ingin memberi Arda Güler kesempatan yang sama seperti yang mereka tawarkan pada Odegaard hampir 4 tahun lalu. Pemain sensasional asal Turki itu meninggalkan Fenerbahce dengan ambisi untuk segera memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Carlo Ancelotti di Real. Meski cedera tidak membantu upayanya, Güler baru 7 kali menjadi starter di La Liga dalam rentang waktu hampir 18 bulan dengan hanya 1 kali menjadi starter di kompetisi yang berbeda. Terkait musim ini, pemain berusia 19 tahun itu hanya bermain sebagai starter 3 kali dan 9 kali sebagai pemain pengganti dengan hanya bermain selama 42 menit di Liga Champions. Dalam 6 pertandingan La Liga terakhir saat ia tersedia, Güler hanya tampil 3 kali sebagai pemain pengganti, tidak bermain lebih dari 15 menit. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal siap mengajukan pinjaman untuk Güler di pertengahan musim. Tidak jelas apakah itu akan mencakup opsi pembelian. Real mengikat sang kreator dengan kontrak yang berlaku hingga 2029 dan dapat berargumen bahwa perkembangannya tetap pada lintasan yang menanjak dengan 6 kali menjadi starter untuk Turki sejak awal September. Kesepakatan mungkin dapat terwujud jika Real perlu menciptakan kelonggaran finansial untuk mendukung upaya mereka merekrut bek baru. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's